Assalamualaikum Sobat Tani semua dimanapun Anda berada. Ya, jumpa lagi dengan saya Detektif Tani. Semoga teman-teman Sobat Tani semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya, amin. Ya Sobat Tani, kali ini saya berada di lahan semangka. Saya sudah mulai memasuki usia 32 HST. Ini 32 HST. Saya masuk pertama kali melakukan polinasi di usia 32 HST. Karena ini termasuk ada problem ya dari awal tuh, masalahnya overdosis pupuk. Nah, di situ harusnya sudah mulai rata pertumbuhan, ternyata tidak rata. Jadi pas saya mupuk karena hujan nggak terlalu deras, saya tidak siram, ternyata efeknya daun agak mengkerut ya. Jadi agak lambat pertumbuhan dan cenderung tidak seragam. Ya teman-teman, kali ini masuk pembahasan polinasi. Jadi usia 32 saya melakukan polinasi. Kenapa saya lambat? Kan ada yang 28, dari 29, 30, 31. Saya sendiri agak mundur ya. Jadi sekarang mulai starting polinasi. Ya, jadi kali ini kita polinasi semangka Madrid usia 32 HST. Ini calon buah teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, semangka itu berbuah biasanya ada di daun 7, 11, 17, 21 atau 24, ya antara itulah. Nah, jadi ini kalau pertumbuhannya dua cabang ini seragam, maka bunga calon buah itu maka akan keluar berbarengan. Itu bagus teman-teman. Ini malah keluar 3 bunga, malah top. Kenapa bisa kesempatan untuk jadi 2 buah itu pasti lebih besar ya ketimbang yang selisih 2 hari atau 1 hari. Kalau 1 hari masih bisa. Jadi masuk pembahasan polinasi. Jadi buah yang teman-teman pilih itu usahakan di minimal lah, kalau saran saya di daun 17 ya. Seperti ini polinasinya, kita tempelkan satu bunga. Ini biasanya saya cuma menggunakan tiga calon buah ya. Jadi kalau daun 7 kita pelihara buah, maka itu cenderung makan pupuknya banyak, dan nanti jika dijos pupuk malah dia akan pecah, malah tidak jadi uang, cuma jadi rugi. Kedua, di daun 11 menurut saya masih kurang bagus. Minimal kalau saran saya polinasi itu di daun 17 teman-teman. Nah, jadi daun 17 itu sudah mampu dibuahkan 2 dan cenderung lumayan besar. Kalau ingin lebih bagus lagi, maka teman-teman cari di daun 21 atau 24, itu malah lebih bagus. Jadi buah ke-1, kedua, ketiga teman-teman buahkan, atau buah keempat itu malah cenderung lebih bagus ya. Ini ciri-ciri semangka, calon semangka besar seperti ini teman-teman. Ini batangnya bagus, jadi sulur batang ini bagus, dan ini cenderung seragam buahnya ya. Nah, ciri-ciri calon semangka yang bagus tuh batang pangkal buah ini besar. Nah, seperti ini. Jadi pangkal buahnya ini agak besar ya. Jadi nanti dia jadi calon buah yang besar. Jadi seperti itulah cara polinasi, tinggal tempel-tempel, usap-usapkan aja. Kalau saya sendiri diusapkan agak banyak ya teman-teman. Soalnya siang tuh nanti tawon lebah apa itu menghinggap, biar nggak kehabisan. Jadi biar saya memastikan jadi semua. Oh ya teman-teman, perlu teman-teman ketahui sebelum polinasi. Jadi 3 hari sebelum polinasi teman-teman sudah harus nyanguni ya, atau ngasih bekal lah, bekal untuk pupuk. Jadi saya sendiri ngasih bekal pupuk tuh, pertama saya menggunakan SOP dan NPK grower dan kalsium. Jadi untuk dosisnya itu 1
satu drum 200 liter tuh teman-teman kasih SOP itu 3 kilo ya, SOP 3 kilo, growernya 3 kilo, kalsium 1 kilo. Kalsium yang saya gunakan ini calon buahnya. Kalsium yang saya gunakan itu mereknya Manuhara, jadi Manuhara 1 kilo. Kalau teman-teman nggak punya grower, NPK 16 juga bagus. Itu untuk nyangoni ya, biar nanti di usia 28 29 tuh, ini cara polinasinya, biar nanti di usia 28 29 tuh kalau teman-teman kasih pupuk, maka bekal untuk polinasi itu karena ada unsur kaliumnya tinggi untuk SOP. Jadi SOP itu kaliumnya tinggi, jadi cenderung buah itu cenderung lebih memastikan untuk jadi, lebih cepat untuk jadi teman-teman. Untuk nyantolnya itu lebih bagus, lebih cepat. Jadi biasanya saya menggunakan 3 sulur teman-teman. Jadi teman-teman yang belum tahu, saya biasanya pertama menggunakan 4 sulur atau 3 sulur ya, untuk semangka yang saya pelihara batangnya. Jadi untuk dosisnya pupuk yang nyangone sebelum masuk fase polinasi atau fase pembuahan atau mengawinkan, teman-teman nyangonenya pakai SOP 3 kilo, grower 3 kilo, dan kalsium Manuhara 1 kilo. Ini untuk membekali agar tanaman kuat ya. Jadi calon buah ini seperti ini bisa langsung ketika dipolinasi bisa langsung nyantol ya. Karena ada unsur K-nya, unsur K itu untuk menjadikan buah lebih cepat. Dan untuk spraynya teman-teman, spraynya jangan lupa 2 hari sekali ya. Jadi menjaga pupus ini agar tetap aman dari keriting ya ini. Jadi pupus ini agar tetap aman dari keriting, jadi teman-teman harus spraynya 2 hari sekali. Jadi sekarang spray, besok jeda, lusa spray lagi. Kenapa? Karena saya sendiri untuk mengamankan dari serangan keriting itu sangat penting ketika polinasi. Karena ketika kita polinasi daun keriting, maka itu buah akan cenderung belepotan, dan yang ini calon sudah jadi ya, yang kemarin waktu 31 saya polinasi. Jadi ini sekarang, dan yang itu kemarin insyaallah bisa jadi 2 buah ya. Jadi untuk bak-bakan ini biasanya saya membuahkan di areal dekat-dekat batas dari mulsa sebelahnya ini. Jadi anggaplah di buah 2 di daun 21, kebanyakan saya 21, 24, 25, itulah yang saya dibuahkan di situ aja teman-teman. Jadi untuk membekali tanaman itu agar cepat jadi, teman-teman spray menggunakan untuk funginya ya, menggunakan Bion M, dimix dengan Antrakol boleh, dimix dengan D10 boleh. Jadi satu Antrakol, D10 dan Bion M. Jadi antara keduanya itu di rolling aja. Terus jangan lupa teman-teman pakai MKP ya. Jadi spraynya itu harus ikut MKP, dan untuk untuk ZBT-nya teman-teman harus juga ikut ya. Jadi ZBT itu penting agar menjaga tanaman dari keriting teman-teman. Terus spraynya pakai Bion M. Untuk obatnya saya biasa menggunakan imidacloprid dan abamectin. Teman-teman bisa rolling lah antara keduanya itu, atau dicampur di mix. Kalau biasanya saya di mix Andromeda, biasanya saya menggunakan 3 sendok. 1 sendok itu imidacloprid atau Avidor yang bahan aktifnya imidacloprid. Jadi seperti itulah teman-teman yang
saya lakukan untuk mengamankan tanaman saya dari serangan keriting dan dicampur MKP agar tanaman tetap jadi. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.